Shalom, selamat malam Bapak dosen, Kakak Astus dan teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Demetrius Pakulio Bernardus dengan NIM 71 2022 205. Saya kelas A mata kuliah Teologi Kewirausahaan. Pada kesempatan ini saya akan sedikit merefleksikan tentang teologi kewirausahaan itu sendiri. Kalau kita berbicara mengenai kewirausahaan, tentu hal ini selalu berkaitan dengan mereka-mereka yang latar belakangnya adalah lahir dari background secara ekonomi atau yang mengerti tentang pasar itu sendiri. Namun orang yang berwirausaha atau pelaku usaha tersebut yang kita lihat sekarang tidak hanya terletak pada mereka-mereka yang memiliki background atau lahir dari orang yang mengerti tentang apa itu ekonomi atau apa itu sistem pemasaran dan lain sebagainya. Tetapi pelaku usaha atau orang yang sedang mengembangkan usaha itu di zaman sekarang juga datang dari para pemuka-pemuka agama atau ada dalam konteks keagamaan. Secara khusus pada Kristen Protestan juga pelaku usaha atau orang yang sedang berusaha ini juga ada dalam sistem keagamaan Kristen Protestan di dalam gereja. Nah, sehingga hal ini yang kemudian menguatnya teologi kewirausahaan itu hadir untuk dilihat bagaimana potensi yang ada dalam gereja-gereja yang ada di Indonesia tersebut. Lalu pertanyaannya bagi kita adalah apakah teologi kewirausahaan ini penting bagi pengembangan ekonomi jemaat? Tentu sangat penting. Bagi saya teologi kewirausahaan ini hadir untuk mengkoordinir atau uh, memanage bagaimana cara gereja itu mengelola kewirausahaannya dengan baik atau mengelola apa-apa yang dimiliki oleh gereja yang kemudian itu bisa digunakan untuk menunjang ekonomi gereja tersebut. Gereja tidak bisa hanya berharap dari persembahan jemaat. Kenapa? Karena jika gereja terus bergantung kepada persembahan jemaat, maka gereja akan rentan terhadap krisis-krisis yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Makanya teologi kewirausahaan ini hadir untuk mengajarkan kepada anggota jemaat atau kepada para pendeta yang ada di gereja untuk bagaimana gereja tersebut bisa berwirausaha. Namun gereja yang bisa berwirausaha harus kita pahami bahwa bukan berarti dia meninggalkan tugas pokok utamanya untuk memberitakan firman Tuhan. Karena apa? Di dalam berwirausaha tersebut kita sedang memberitakan tentang kasih Allah itu sendiri. Makanya teologi kewirausahaan ini hadir untuk menolong kita untuk semakin mengerti mengapa gereja itu harus berwirausaha. Bukan berarti bahwa dengan berbicara tentang wirausaha ini atau kemudian bisa dikaitkan dengan uang ini adalah hal yang salah. Tidak, uang bukan dosa. Tetapi yang dosa adalah ketika gereja terlalu memfokuskan dirinya pada bagaimana cara mendapatkan uang sehingga akhirnya gereja bisa jatuh kepada cinta uang. Nah, hal ini yang menjadi problem bersama. Gereja berwirausaha yaitu bagaimana gereja bisa mempertahankan sistem ekonominya agar tetap stabil, agar gereja bisa terhindar dari krisis ekonomi tersebut. Karena dalam berwirausaha juga gereja sedang berpelayanan. Hal ini kemudian selaras dengan apa yang dikatakan oleh John Wesley. Dia itu pemikirannya atau teorinya yang berbunyi berteologi ekonomi. Dia menggagas 3 gagasan penting, yaitu cari sebanyak mungkin yang kamu bisa, hemat atau tabung sebanyak mungkin yang kamu bisa, dan berikan sebanyak mungkin yang kamu bisa. Hal ini mengajarkan kepada kita semua bahwa apapun yang kita miliki hari ini, entah itu berkat atau usaha-usaha kecil yang kita miliki hari ini, semua adalah milik Tuhan. Semua adalah titipan Tuhan. Untuk itu kita diberi tugas tanggung jawab atau mandat ilahi untuk kita mengelola apa-apa yang sudah Tuhan titipkan kepada kita. Begitupun gereja. Jika hari ini gereja memiliki usaha, jika hari ini gereja sedang berusaha untuk uh,
menjadi gereja yang mengembangkan ekonomi ekonomi jemaatnya menjadi lebih baik, maka gereja tersebut harus melihat apa yang sudah digarisbawahi atau sudah digagas oleh John Wesley ini tentang berteologi ekonomi. Karena berteologi ekonomi bagi John Wesley adalah kita sedang berbisnis dengan Allah. Jika kita berbisnis dengan Allah, maka bisnis yang kita jalankan itu akan berjalan dengan baik. Bisnis yang kita jalankan itu adalah bisnis yang dalam tanda kutip adalah bisnis yang sehat. Kenapa? Karena dia berpedoman pada tata Alkitab. Dia berpedoman pada apa yang Yesus katakan di dalam Alkitab itu sendiri. Sehingga bagi John Wesley adalah cinta uang itu adalah hal yang salah. Kalau kita bicara soal uang di gereja, itu adalah bagaimana uh, uang itu bisa menopang pelayanan gereja. Jadi tidak masalah. Tetapi yang menjadi masalah seperti yang saya katakan di awal adalah jika gereja itu cinta terhadap uang, maka hal itu yang akan menjadi problem. Maka John Wesley mengingatkan kepada kita untuk bagaimana kita berteologi ekonomi atau berbisnis dengan Allah dalam pengembangan usaha-usaha kecil yang ada di gereja. Gereja-gereja yang saat ini belum memiliki usaha, berarti gereja tersebut harus melihat potensi-potensi yang dimiliki oleh anggota jemaat untuk kemudian gereja bisa memfasilitasi dengan memberikan pelatihan kepada anggota jemaat untuk bagaimana menjadi pelaku ekonomi yang baik dan sehat seperti yang dikatakan oleh Wesley, dan tentu selalu berpedoman pada apa yang dikatakan oleh Alkitab. Baik Bapak dosen dan Kakak Asdos, teman-teman semua, refleksi teologis yang bisa saya ambil dari teologi kewirausahaan selama 1 semester saya belajar bersama-sama dengan teman-teman yang lain, mendapatkan bekal dari Bapak dosen dan juga Kakak Asdos. Refleksi yang saya mau lihat di sini adalah teologi kewirausahaan ini menolong saya, membuka wawasan saya tentang bagaimana gereja harus melihat potensi-potensi yang dimiliki oleh anggota jemaat untuk kemudian dikembangkan agar menjadi lebih baik. Gereja tidak hanya berdiam diri. Gereja tidak boleh berdiam di tempat, tetapi hendaklah dia menjadi gereja yang keluar dari zona nyamannya untuk mengembangkan apa yang dimiliki oleh gereja atau mengembangkan apa yang dimiliki oleh anggota jemaat, agar kelak gereja tersebut bisa memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh anggota jemaat atau bisa meningkatkan pelayanan yang baik. Maka teologi kewirausahaan ini menolong kita untuk melihat hal-hal apa saja yang harus kita lakukan dalam gereja yang bisa digunakan untuk meningkatkan ekonomi jemaat, dan hal apa saja yang bisa kita hindari agar tidak terjerumus ke dalam gereja yang berbisnis dalam tanda kutip tersebut. Maka teologi kewirausahaan ini menolong saya di akhir semester ini, menolong saya untuk ketika saya ada dalam jemaat, saya bisa menerapkan prinsip-prinsip, dasar-dasar, dan berbagai teori yang sudah Bapak dosen berikan untuk saya terapkan kepada gereja saya sendiri. Karena teologi kewirausahaan sangat penting untuk menolong setiap gereja yang baru berkembang atau sudah ada dalam tahap kematangan untuk terus mengembangkan ekonominya dengan baik, agar gereja bisa terhindar dari krisis yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Sekian dari saya, terima kasih.